Halo, selamat datang semuanya. Bertemu lagi bersama kita di channel Kamus Merah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai alasan jenis golongan darah ini yang paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum mulai di videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Selain itu juga jangan di skip dulu videonya karena di akhir video nanti ada info yang akan mengagetkan kalian semua. Ada golongan darah yang paling berbahaya di dunia yang telah ditemukan oleh para peneliti. Pada tahun 1952, ketika seorang wanita berusia 66 tahun di New York yang menderita kanker usus besar menerima transfusi darah dan juga secara tidak terduga menderita penolakan darah yang parah dan juga berpotensi fatal. Penyelidik menyebutnya menggunakan nama belakangnya hanya sebagai pasien Vel. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwasannya Vel telah mengembangkan respon imun yang kuat terhadap beberapa senyawa yang tidak diketahui yang ditemukan pada sel darah merah yang dia terima. Namun para ilmuwan tidak dapat mengidentifikasi senyawa ini dan membuka misteri golongan darah baru. Cara kerja Vel. Kebanyakan orang di dunia adalah Vel positif, tetapi segera para penyelidik menemukan bahwasannya Vel tidak sendirian. Lebih dari 200.000 orang di Eropa dan juga lebih dari 100 orang di Amerika Utara memiliki golongan darah Vel negatif. Untuk 1 dari 2.500 orang keturunan Eropa dengan darah langka menerima transfusi Vel positif dapat dengan mudah mengakibatkan gagal ginjal dan juga kematian. Sel darah merah setiap orang dilapisi dengan molekul yang dapat berfungsi sebagai apa yang disebut antigen, senyawa yang mendorong sistem kekebalan untuk merespon. Ia melakukannya dengan memompa keluar protein yang dikenal sebagai antibodi yang menempel dan juga menetralisir antigen tersebut. Namun orang biasanya tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen sel darah merah mereka sendiri hanya untuk antigen asing. Seperti ketika mereka menerima darah dari orang lain yang memiliki golongan darah berbeda dan karena itu mereka kekurangan antigen. Antigen darah yang paling umum dikenal membentuk golongan darah utama manusia A, B, AB, dan juga O. Namun banyak golongan darah yang kurang umum juga ada seperti Vel yang berpotensi membuat transfusi berbahaya bagi pasien. Darah Vel negatif adalah salah satu jenis darah yang paling sulit dipasok di banyak negara ini. Nah, sebagian karena kelangkaannya, tetapi juga karena kelangkaan cara sistematis untuk menyaring darah Vel negatif dari donor. Sebelumnya untuk mengidentifikasi apakah seseorang Vel negatif atau Vel positif, dokter harus menggunakan antibodi yang dihasilkan oleh beberapa orang Vel negatif yang diketahui setelah tubuh mereka menolak darah yang ditransfusikan. Banyak rumah sakit dan juga bank darah tidak memiliki akses ke antibodi ini dan dengan demikian cara apapun untuk menguji Vel. Kemudian memahami golongan darah langka. Ahli biologi molekuler Lionel Arnaud dari Institut Transfusi Darah Nasional Prancis dan juga rekan mereka telah menemukan pelaku misterius di balik Vel. Untuk menemukan bagian yang hilang, tim internasional menggunakan antibodi dari pasien Vel negatif untuk memurnikan protein Vel dari membran sel darah merah manusia. Penelitian kemudian mengidentifikasi pelakunya. Molekul kecil yang belum pernah diempati peneliti sebelumnya dan juga yang sekarang disebut protein membran integral kecil 1 atau SMIM1. Analisis genetik dari 70 orang Vel negatif menggunakannya bahwasanya setiap pasien tersebut kehilangan gen pendek yang menginstruksikan sel bagaimana membuat SMIM1. Para peneliti mengembangkan tes berbasis DNA untuk mengidentifikasi pasien Vel negatif dan tes ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam prosedur pengujian darah yang ada dan juga dokter dapat menyelesaikannya dalam 2 jam ataupun kurang, kata para peneliti. Dan itulah pembahasan mengenai alasan jenis golongan darah ini yang paling bahaya di dunia. Bagaimana menurut kalian semuanya? Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe agar channel Kamus Merah dan juga kita bersama semakin berkembang. Juga jangan lupa buat tinggalkan komentarnya di bawah. Mari kita berdiskusi jika ada kurang atau tambahan lainnya. Terima kasih.